Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada pertemuan kita kali ini melanjutkan Kitabul Buyu, pembahasan jual beli yang kita ambil di kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita di babul aroya maghairi dzalik, bab aroya dan selainnya, dan sisa satu hadis. Setelahnya masuk di bab as-salam, bab jual beli salam. Ternyata di pertemuan bulan lalu itu sisa satu hadis, cuman sudah ada, ya, sudah mendekati waktu sehingga kita tidak membacanya. Kata beliau rahimahullah ta'ala di hadis 200, kalau di penomoran cetakan saya 270. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul amal fath inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maitah wal khinzir wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitah fa innahu yutla biha sufun wa yudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Faqala la wahrum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dhalik qatalallahu al-yahuda inna Allah lamma harrama alaihim shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanah. Ini belum bawakan seperti biasa riwayat lengkap. Riwayat lengkap dan riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Masih jual beli terlarang, masih jual beli terlarang. Kata beliau dari Jabir, bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya belum mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
amal fathi, pada tahun Fathu Makkah, tahun ke-8 Hijriah, yaitu setelah 7 tahun Nabi di Madinah, maka tahun ke-8 beliau putuskan untuk menaklukkan Makkah. Dan beberapa kali beliau datang diserang oleh penduduk Makkah, mulai dari perang Badar pada tahun kedua, perang Uhud pada tahun ketiga. Setelah itu di perjanjian lagi, perang Badar kedua, cuma tidak jadi, Abu Sufyan dan bersamanya pulang. Setelah itu perang Ahzab tahun kelima. Bukan terjadi peperangan bersama Quraisy, tapi Quraisy yang keluar. Maka di tahun ke-8 kaum muslimin sudah sangat kuat, apalagi telah terjadi pengusiran Bani Nadir di Madinah. Maka Nabi putuskan untuk menaklukkan dan merebut Makkah. Itu tahun ke-8. Saat Nabi SAW sudah menaklukkan Makkah, masuk ke Makkah, ini diantara yang belum kata. Ini yang belum ajarkan diantaranya di Makkah. Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamr. Sungguh Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Khamr itu termasuk jual beli terlarang, diharamkan, haram meminumnya. Itu sudah lama haram minumnya. Penduduk Madinah sudah tahu. Tapi kan banyak orang masuk Islam baru di Mekah, di Fathu Makkah. Karena pengharuman khamr itu setelah perang Uhud sudah diharamkan. Setelah perang Uhud sudah diharamkan khamr. Dan sudah dijelaskan di penduduk Madinah haram untuk dijual belikan. Maka Nabi SAW katakan Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr. Khamr di sini seluruh yang memabukkan, apapun bahan bakunya. Kalau dulu kan dibuat dari anggur, dibuat dari kurma, sekarang kan macam-macam lagi. Pokoknya kullu ma khamr, semua yang menghilangkan akal. Itu dibilang khamr. Biar dari apa lagi aja tuh yang biasa dijual sama Pak, siapa biasa jual? Tua manis disimpan. Kalau macam-macam orang Abu Saleh, bagaimana supaya memabukkan? Dia simpan sampai bahan. Masa lalu simpan sampai bahan. Atau dia tanam, dia jemur, pokoknya sampai kacau. Akhirnya memabukkan. Itu juga manis. Tapi waktunya manis, enggak. Halal. Waktunya manis. Allah haramkan jual beli khamr. Kalau ini jelas berarti ya. Berikutnya lagi, wal maitah. Allah dan Rasulnya haramkan jual beli maitah, bangkai. Bangkai di sini mencakup dua. Yang mati tanpa disembelih, atau yang mati dengan sembelih, cuman tidak disebut nama Allah, atau disebut nama Allah tapi untuk selain Allah. Itu mereka namanya. Kecuali dua bangkai halal, tidak apa-apa, tidak disembelih.
bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi tidak perlu kita potong ikan, lehernya halal bangkainya. Demikian pula belalang, kan belalang halal dimakan, itu bangkainya halal. Tapi selain itu semua bangkai haram dijual belikan. Tidak boleh orang perjual belikan bangkai. Ada misalnya sapi masuk jatuh di jurang, mati, orang baru lihat masuk sekarang, tidak boleh dijual karena mati karena jatuh di jurang haram. Itu jadi bangkai, itu jadi bangkai. Atau mati tenggelam jadi bangkai. Atau mati karena dipukul dalam karung. Dipukul dalam karung, mati, haram. Itu bangkai, haram dijual, haram dijual. Ini juga jelas ya, berarti ya. Tinggal uraiannya adalah bentuk bangkai itu. Intinya seperti yang kami katakan tadi, bangkai itu semua yang mati karena tidak disembelih. Itu pertama. Yang kedua, yang mati karena disembelih tapi tidak disebut nama Allah. Ada orang langsung disembelih, tidak bismillah, haram itu, bangkai namanya. Atau disembelih atas nama Allah cuma untuk selain Allah. Dia untuk pohon, untuk laut, untuk sungai, untuk batu, untuk patung, dia disebut nama Allah. Itu juga bangkai. Itu juga bangkai. Ini haram. Kemudian yang berikutnya, wal khinzir. Yang ketiga, di antara yang Allah dan Rasulnya haramkan untuk dijual, khinzir, babi. Tidak boleh dijual. Haram dimakan, haram juga dijual. Tidak boleh. Ini jelas ya. Kalau babi, biar dipotong Abu Zakaria dengan menyebut nama Allah, haram dijual. Tidak boleh. Jangan sampai pilih. Kalau dipotong, biar dipotong. Dengan nama Allah haram dijual karena haram dimakan. Wal asnam, di antara yang haram untuk dijual adalah al asnam, patung. Haram menjual beli patung. Haram menjual beli patung. Setelah Nabi berkata begitu, muncul pertanyaan. Kila fakila ya Rasulullah. Maka dikatakan wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maita. Dikatakan wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemaknya bangkai? Lemak, kan biasa itu bangkai kalau mati kan harum bangkainya, dan biasanya itu ada nanti minyak itu yang keluar. Dari bangkai itu ada minyak yang keluar dari lemaknya. Biasa orang dulu pakai tambang perahu, pakai untuk lampu, minyaknya. Lemak itu. Seperti itu deh yang lilin. Lilin itu kan bisa terbakar karena ada itu. Itu kan minyak itu yang dibekukan. Minyak yang dibekukan. Gimana kalau suhunya? Itu juga kita lihat kan seperti lemak kan? Gimana? Kan kalau yang disembelih kita ambil lemaknya, halal. Halal dipakai. Kalau bangkainya gimana? Lemaknya itu, minyaknya itu. Bagaimana pendapat? Dan mereka sebutkan alasannya. Fa innahu yutla biha sepul. Karena sesungguhnya lemak itu biasanya dipakai untuk menumbuhi kapal. Wa yudhanu bihal julud, untuk meminyaki kulit. Bisa dulu kan orang lemah, dia pakai untuk
Kita sekarang kan pakainya apa? Lebih ini kan sudah ada harum-harumnya. Ya, dipakai untuk kulit dulu. Iya, aja dong. Dipakai body. Wah, dari minyak ini. Dipakai untuk ya, meminyaki kulit. Wa yustasbahu bihan nas. Biasa juga dijadikan bahan lampu untuk manusia di masa itu. Bahan lampu untuk manusia. Bagaimana? Kan tak dimakan sih. Kan? Tidak dimakan. Cuma dipakai dari luar. Tidak diminum. Gimana itu? Faqala kata Rasulullah. Lah. Wah haram. Tidak. Dia haram. Jadi ternyata itu bangkai. Biar dipakai apa? Tidak boleh. Makanya langsung ditutup dari awal. Tidak boleh dijual. Iya. Jangan sampai kita kira, oh haram dimakan. Kan boleh dipakai di tempat lain. Tidak, kata Nabi. Lah. Bagaimana dijadikan lampu? Lah. Haram. Dijadikan untuk meminyaki kulit. Lah. Haram. Dijadikan untuk meminyaki perahu. Lah. Haram. Ya jawaban. Tsumma qala Rasulullah SAW inda dzalik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika itu, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama 'alaihim syuhumaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan atas mereka lemak bangkai itu, jamaluhu thumma ba'u. Na'udzubillah. Kita tidak boleh begini. Mereka mencairkannya, kan haram lemaknya. Mereka mencairkannya, kan itu lemaknya bisa dicairkan. Mereka mencairkannya, jamaluhu. Mereka mencairkannya, thumma ba'u. Kemudian mereka jual. Fa'akalu thamana, dan memakan hasilnya. Itu dilaknat. Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, haram harganya. Tidak boleh kita jual. Kalau zatnya haram harganya. Kan perkara yang dijual itu ada dua. Ada haram karena zatnya, ada haram karena prakteknya, bukan karena zatnya. Dua itu. Kalau haram karena zatnya, ini semua apapun darinya haram. Tapi kalau haram karena bukan zatnya, maka barang itu tidak haram. Misalnya gini, orang jual beli motor itu kan mubah zatnya. Mubah zatnya. Boleh diperjualbelikan. Haram nanti karena misalnya dilakukan praktek riba. Dalam jual beli berarti haram karena perbuatan. Karena ada riba. Bukan karena zatnya. Bukan itu yang kita bicara. Kalau itu tadi beda. Kan haram terhadap bisa saja haram terhadap orang lain, yang lain halal karena zatnya beda, zatnya mubah, yang ini zatnya haram, zatnya khamr haram, zatnya bangkai haram, zatnya babi haram, zatnya berhala haram. Sehingga tidak boleh dimakan harganya. Tidak boleh dimakan harganya.
Kecuali yang dijual bukan zatnya, tapi manfaatnya. Ini lagi. Manfaatnya dicontohkan oleh para ulama, anjing pelat, anjing pemburu. Anjing pemburu, anjing penjaga sawah, penjaga kebun. Kan anjing haram. Cuman ini anjing dia latih untuk jaga sawah. Pokoknya setiap malam dia ronda. Dilatih. Kalau ada hal yang mengganggu kebun, dia bunyi, kejar. Ada pencuri, dia latih begitu. Ini nanti halal penjual belinya karena manfaatnya. Bukan karena apa? Zatnya. Bukan karena zatnya. Ini dicontohkan. Ini sudah keluar namanya. Sudah keluar. Ini yang disebutkan di hadis ini. Di hadis ini. Iya. Kemudian di pembahasan khamr juga ini, jika sudah berubah, tadinya khamr, setelah itu berubah menjadi cuka. Ini juga dibahas. Iya, karena ada itu cuka ke prosesnya. Kan memang bukan disimpan lama itu. Berubah menjadi cuka. Jika berubah dengan sendirinya, ya berubah dengan sendirinya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, lam yaktalif qawlu Malik wa ashabi anal khamr idza taqallalat bidatiha anna akla dzalikal khamr halal. Khamr kalau berubah jadi cuka dan dia berubah dengan sendiri tanpa ditahu apapun, halal dimakan. Kalau itu kan sudah lain lagi. Ini saya singgung karena ada orang kadang berpendapat haram itu cuka karena pasti jadi khamr dulu tadi. Kan cuka itu prosesnya. Kan dari tua, dari ada yang buat cuka dari tua, dari yang tua manis itu. Kan dia simpan. Kan awalnya itu basi jadi khamr. Setelah itu berubah zatnya jadi cuka. Halal. Kalau berubah dengan sendiri, dengan zatnya itu yang berubah. Zatnya yang berubah. Ini halal. Iya, ini bahkan dinukil oleh Al-Qurtubi rahimahullah, lam yaktalif qawlu Malik ashabi. Tidak ada perbedaan pendapat antara Malik dan para pengikutnya. Ya, demikian pula ini salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Ini salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, dan kebanyakan pengikutnya juga berpendapat tidak masalah dengan cuka. Tidak masalah dengan cuka. Iya. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi menukil dia jadi suci. Tadi dinukil halal. Imam Nawawi bahkan menukil dia jadi suci, tidak najis lagi. Tidak najis lagi. Ya, kalau berubah dengan dirinya menjadi khalal, menjadi cuka, jadi suci. Ya, kalau suci halal dimakan. Ini juga dikatakan oleh Imam Nawawi, ajma'u annaha idan qalabat bi nafsiha khalal tahura. Sebab apabila dia berubah dengan sendiri menjadi cuka, jadi suci. Jadi suci. Ketika sudah suci ya halal dimakan. Ya. Terus ada saya mau tambahkan di sini masalah jual beli al-adarat. Ya. Yang ya, bahas
Iya. Jual beli al-adarat. Karena kita akan keluar dari jual beli dan ada beberapa seperti cuka tadi itu tidak disinggung. Oh, sebelum saya juga lupa di pembahasan babi. Apakah itu kalau di istiharah diubah bentuk zat itu menjadi kapsul? Nah, ini juga perlu. Ini mumpung saya ingat, nih kan babi itu sudah haram, haram dijual, haram dimakan, haram harganya, haram harganya. Iya. Cuman di pembahasan bagaimana kalau iya sudah di istihal diubah. Kayak cacing kan haram, menjijikan, tapi kalau diubah iya diubah bentuknya jadi kapsul kan jadi halal. Jadi halal. Walaupun dari cacing tanah. Kalau kita makan langsung cacingnya kan menjijikan, haram. Iya, menjijikan, haram. Tapi bagaimana kalau diubah? Iya, bagaimana kalau diubah? Iya, kalau cacing jadi halal. Kalau babi gimana? Iya. Berdasarkan penelitian, iya, berdasarkan penelitian bahwa menjual beli itu babi walaupun sudah dipanaskan atau dinginkan dengan dingin yang sangat, ternyata zatnya itu tidak berubah. Iya, zatnya tidak berubah. Iya, sehingga tidak berubah hukum, tidak berubah hukum. Hukumnya tetap diharamkan walaupun berubah. Sudah berubah menjadi apa begitu? Tidak berubah hukum. Tetap apa? Haram. Nah, ini pembahasan juga saya dapat waktu di Yaman. Di Syekh Ali Razi juga membahas bahwa babi itu berdasarkan penelitian tidak berubah zatnya walaupun diubah. Iya, dipanaskan, didinginkan, dia tidak berubah zatnya. Sehingga ketika tidak berubah maka hukumnya tidak berubah. Hukumnya tidak berubah. Tetap diharamkan. Iya, tetap diharamkan. Iya. Demikian pula jual beli kotoran. Ini juga dibahas. Iya, disebut dengan dia al-adarat, barang-barang najis. Jual beli kotoran dari barang-barang najis tidak boleh. Pada asalnya tidak boleh. Kotoran manusia tidak boleh diperjualbelikan karena dia najis. Dan dia adalah najis. Iya, kecuali diubah. Ada orang buang air di situ, diambil kotoran dan ditaruh di sebuah tempat, berubah jadi tanah. Berubah jadi tanah. Berubah hukumnya. Berubah bentuknya, berubah hukum. Berubah bentuknya, berubah hukum. Karena kotoran ini dia berubah dengan dipanaskan, kena panas atau kena dingin, berubah. Maka ini berubah hukum. Ini berubah hukum. Dan ini semua barang najis seperti itu. Yang tidak halal dimakan. Yang tidak halal dimakan dari barang-barang najis, kalau berubah bentuknya, berubah hukum. Tadinya haram, ya, setelah itu maka berubah hukum menjadi halal dengan berubahnya bentuk. Ya, misalnya jadi pupuk. Ini maksudnya kotoran yang najis, Pak. Jadi pupuk. Berubah hukumnya.
Jadi tadinya najis menjadi suci. Tadinya najis menjadi suci. Makanya jumhur ulama rahimahumullah melarang jual beli kotoran manusia. Tapi kalau sudah jadi pupuk, boleh dijual beli. Karena sudah berubah hukumnya, Iya, ini juga yang patut kita pahami di masalah jual beli. Yang belum kita singgung apalagi? Sudah ada berarti ya? Sudah disinggung semua kayaknya di masalah ini. Setelah itu kita masuk di bab yang lain setelahnya. Iya, kita langsung masuk saja. Alhamdulillah. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babus salam. Bab jual beli secara salam. Bab jual beli secara salam. Nama lainnya adalah asal. Jual beli secara salam. Iya, jual beli secara salam. Ya, ini adalah jual beli barang. Ya, apakah itu beras, gandum, kurma, ya, yang dijual atau dibeli dengan kedepankan harganya dan diakhirkan barangnya. Mereka contohkan, dia kasih sekarang petani uang. Ini saya mau beli beras. Iya, 5 karung. Iya, berapa? Dia bilang 500.000, misal 500.000. Si petani bilang, ah, boy, baik. Iya, nanti saya kasih kalau panen. Itu namanya jual beli apa? Salam. Kedepankan uang, akhirkan barang. Jual beli salam. Disebut juga jual beli salam. Karena didahulukan uang, belakangkan barang. Apakah boleh atau tidak ini? Ini yang mau dibahas. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Jual beli salam atau salam boleh pada selain barang riba. Bukan emas, bukan perak. Bukan emas, bukan perak. Dibolehkan dengan syarat yang akan disebutkan di hadis sebentar. Jual beli salam itu dibolehkan dengan syarat di hadis yang belum akan sebutkan. Tidak ada silang pendapat akan boleh. Tidak ada silang pendapat akan boleh. Kata beliau, langsung kita masuk hadis supaya langsung jelas, karena hadis sangat jelas. Wan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wahum yuslipuna fi thimar wahum yuslipuna ya fi astimar astanata wasanataini wasalat. Insyaallah. Iya. Ini ternyata hal yang biasa terjadi di penduduk ya Madinah. As-sanata wasanatain wasalat. Qala man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum. Ini syarat. Wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Sangat jelas. Kata Nabi, kata Ibn Abbas,
radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi datang ke Madinah, penduduk Madinah biasa melakukan jual beli secara sama. Ternyata ini terjadi sebelum Islam begitu. Jual beli secara salah, yaitu pembayaran di muka. Pembayaran di muka. Barangnya nanti. Padahal apa? Pada buah-buahan untuk 1 tahun atau 2 tahun, bahkan 3 tahun. Masya Allah. Iya, dia bayar sekarang, dia bayar pakai barangnya tahun depan. Ada 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Masya Allah. Apa keuntungannya pembeli, penjual? Dapat uang sekarang. Kalau keuntungan pembeli, dapat barang harga murah. Karena kan sekarang ada tahun ini. Tahun depan kan beda harga. 2 tahun lagi beda harga. 3 tahun lagi beda harga. Berarti dia punya keuntungan di situ. Punya keuntungan. Cuman ini karena ada perbedaan, ada syarat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini namanya ajaran syariat. Apakah jual beli sebelum Islam ini boleh atau tidak? Kata Nabi, barang siapa yang melakukan akad salam pada sesuatu, maka hendaklah dia lakukan dengan takaran yang sudah ditentukan. Jadi kasih tahu, ini saya mau kasih uang, mau beli gabah 500. Harus dia bilang, baik 500, 5 berapa? 500 itu berapa? Siapa yang tahu biasa beli? Enggak ada. Enggak ada kami di sini. Susah ini. Kalau di sini Pindrang ini bisa. Kalau di sini guru ngas. Kalau bukan di pasar, PNS, kampus soleh PNS. Aja ada. Guru juga. Pemuhayang guru. Tidak ada petani. Pantasan tidak ada yang tahu. Kita berhayal kalau begitu. Dia kasih uangnya berapa? 500.000. Dengan berapa? Anggap 5 karung. Harus takaran 5 karung. Dan sebutkan karung apa? Jangan bilang 5 karung. Nanti kita bilang karung itu yang besar. Ternyata si petani maunya karung kecil. Harus jelas. Kata Nabi, di kain maklum. Pada takaran, kalau ditakar, pada takaran yang dimaklumi, harus takaran dimaklumi. Kalau ditakar, itu kan karung tadi itu takar. Kalau pakai ember apa? Tentukan ember yang mana? Iya. Wawazni maklum. Kalau ditimbang, timbangan yang sudah dimaklumi, bilang ini 500.000 untuk 100 kilo. Ini 500.000 untuk 50 kilo. Timbangan harus tersebut. Harus kita sebutkan. Iya. Ila ajalin maklum. Dan waktu yang sudah ditentukan. Harus dibilang. Panen pertama. Kan dalam setiap musim itu kan ada panen pertama. Kalau berapa kali panen? Anggaplah biasa sawan, anggaplah paling tinggi 3 kali panen. Harus dia bilang panen pertama waktunya atau panen kedua waktunya harus ditentukan. Tidak boleh dibilang saya beli beras 50 kilo ya, ini uangnya. Kapan? Tidak boleh begitu. Tentukan waktunya. Tentukan waktunya. Ila ajalin maklum. Ini di hadis. Sebagian ulama menambahkan satu syarat lagi. Memang kebiasaannya mampu diserahkan di waktu itu. Biasanya terjadi begitu.
biasanya diserahkan di waktu itu. Nih, tidak boleh yang tidak jelas. Berarti tidak boleh akad bai'us salam. Ikan masih di laut, burung masih di udara. Iya, tidak bisa. Harus di takaran yang jelas, timbangan yang jelas, waktu penyerahannya jelas, tanggalnya. Terus jangan lupa tulis, karena ini masuk dalam utang piutang. Idza tadayantum bidainin, santri bang, hafal ayat, ayat utang, hilangnya, ini hafalannya, kalau dibutuhkan hilang. Iya, santri saja hilang, apalagi Abu Zakari. Apa ayatnya? Tentang utang piutang. Sedangkan idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Tulis nih. Tulis, jangan lupa ditulis. Jangan lupa ditulis. Masalah nanti kita datang tagih, aku lupa. Nah ini masalahnya 2 tahun. Setahun. Iya. Tulis, supaya bisa ditagih. Iya, ini tulisanmu dulu. Kalau tidak bisa tulis, suruh orang lain tulis. Imlakan, diktekan. Suruh tulis. Dan nanti suruh tulis itu nanti kalau ada perselisihan antara yang berutang dan memberikan utang, yang tulis kalau dipanggil, misalnya Abu Zakaria utang, Haji Ado yang tulis, panggil ke Haji Ado. Haji Ado tidak boleh tidak mau, tidak boleh tidak mau pada, harus dia mau, pergi disaksikan, tulis, jangan sampai nanti hakamah. Iya, ikhwah ini dimaafkan. Tulis, jangan bilang ikhwah dipercaya. Tidak, tulis. Justru kalau ikhwah, setannya lebih banyak. Nah, setannya lebih banyak daripada yang bukan ikhwah. Orang awam kadang biasa kita utang banyak. Kalau ikhwah, karena dibangun di atas maaf. Iya, jadi tulis. Kalau jual beli salam, iya. Jadi ini ketentuannya. Kalau kita penuhi syarat, silahkan dimulai. Iya. Banyak kan orang biasa apa ya? Dia datang minta uang untuk pupuk. Nah, misalnya dia tidak punya pupuk atau tidak punya beli apa itu? Beli bibit. Dipastikan dulu bagi hasil atau bagaimana? Atau salam. Tentukan itu. Kalau bagi hasil berarti nanti tentukan berapa bagi-baginya. Kalau salam misalnya nanti dia mau ganti dengan beras, padi, tentukan itu. Oh iya, saya kasih Tuhan uang pupuk, tapi jadikan jual beli salam. Jangan jadikan pinjaman. Jangan sampai bilang, iya boleh di 500 tapi nanti kembali 600. Riba. Kan riba jadinya. Lebih baik jalan keluarnya adalah bagi hasil bisa. Nah, pemodal sekian, petani sekian. Boleh. Kedua, lakukan jual beli salam. Jalan keluar namanya itu. Bisa. Saya kasih ke harga pupuk. Ya, harga pupuk. Tapi nanti saya dikasih sekian karung. Bisa. Saya panen. Walaupun harganya nanti naik, itulah keuntungannya yang kasih. Kan jual beli salam. Ya, jual beli salam. Ini yang disebutkan dan ini yang disebutkan oleh para ulama kesepakatan
tidak ada silang pendapat, ya, akan bolehnya. Dan saya tertarik dengan syarat tambahan dari Syekh Utsaimin. Beliau punya syarat tambahan, yaitu qabdu thamanihi di majlisil akad. Dia terima uangnya di majelis akad. Ini lebih bagus lagi. Jadi kapan kita berakad, ini kita yang membeli tadi itu, kita kasih uangnya di majelis akad. Tidak boleh, oh iya nanti saya kasih. Tidak boleh. Harus di majelis akad. Ini syarat yang bagus. Karena kan sudah akad ini. Sekian kilo, sekian takar, sekian liter. Syekh Utsaimin mengatakan qabdu thamani fi majlisil akad. Menerima itu uang tadi di majelis akad. Bagus. Itu hati-hati dah. Iya, menerima uang tadi di majelis akad. Ini juga syarat yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Iya. Setelah itu sisanya pembahasan dalam hadis itu sangat ya jelas. Dan di sini Masya Allah para ulama memasukkan juga jual beli salam ini kan tadi di tanaman Pak. Ya di padi, gandum, kurma, anggur. Bagaimana kalau di selain tanaman? Yaitu di pakaian. Akad untuk dibuatkan. Boleh juga enggak? Yang disebut dengan akad al-istisna. Akad untuk membuatkan. Kita bilang buatkan saya kaos kaki, buatkan saya kaos tangan, buatkan saya sepatu, buatkan saya baju, gimana ini? Iya, apakah jual beli juga dengan akad istisna ini boleh atau tidak boleh? Kan mirip juga ini akad untuk dibuatkan. Masalahnya belum ada di bajunya, dah belum ada sepatunya. Belum ada pasangannya. Kan tidak boleh dijual yang tidak punya. Para ulama memasukkan di pembahasan akad dibuatkan di pembahasan jual beli salam. Kalau jual beli salam boleh. Tapi apakah akad istisna? Akad untuk dijahitkan. Akad untuk dibuatkan. Boleh atau tidak? Karena dia belum ada barangnya. Kalau di sini para ulama terjadi silang pendapat. Kalau akad dibuat. Di antara para ulama ada yang tidak membolehkan. Tidak boleh karena belum ada. Dilarang masuk dalam hadis yang sudah lewat bersama kita. La tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Kan belum punya ini. Dia jual. Sehingga masuk dalam larangan hadis. Hadis yang sudah lewat bersama kita. Hadis Hakim bin Hizam. Jangan menjual apa yang kamu tidak punya. Ya, jangan menjual apa yang kamu tidak punya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh. Boleh akad istisna. Iya. Boleh akad istisna. Apa alasannya? Iya. Kenapa bisa diperbolehkan? Iya. Mereka menyatakan akad istisna yang mirip dengan akad bai'is salam tadi. Kan belum ada padinya, belum ada gandumnya, tapi di takaran yang jelas, timbangan yang jelas. Jual beli juga akad istisna boleh, tapi di ukuran yang jelas, warna yang jelas. Buatkan saya begini ukuran, begini modelnya, begini warnanya. Kan mirip, boleh. Ini diperbolehkan. Dari dua pendapat tadi, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah
beliau bilang dibolehkan. Pendapat kedua lebih cocok. Dan ini dipilih oleh Majma' Fikih Islam juga, membolehkan akad dibuat. Walaupun belum punya, belum ada barangnya, tapi mirip dengan bai'us salam tadi. Kalau jelas, kan di antara ilah sebab jual beli itu tidak dibolehkan adalah kan tidak jelas. Tidak jelas. Barang kalau jelas ciri-cirinya dan dia mampu serahkan di waktunya, dia mampu serahkan pada waktunya, maka ini tentunya dibolehkan. Tentunya ini adalah dibolehkan dengan syarat jelas jenis yang dibuat, kadar ukurannya, sifat yang mau dibuatkan, warnanya, ukurannya, berapa. Kalau lebih dari satu, berapa biji yang mau dibuat? Berapa biji yang mau dibuat? Iya, ini pendapat lebih cocok insya Allah. Iya, ia mengatakan diperbolehkan. Iya, diperbolehkan. Ya, ini yang dipilih oleh ulama sekarang ini, akad istisna. Akad dibuatkan. Akad untuk dibuatkan. Akad juga bahasanya akad pabrik. Bisa juga dibahasakan dengan akad apa? Pabrik. Tapi ingat, saya sudah kasih tahu di awal tadi, selain barang riba, jangan sampai nanti lagi kita pergi ke barang riba. Barang riba kan beda, ada syarat, harus tangan ke tangan. Tidak boleh kita akad dibuatkan, tidak boleh kita salam. Nah, beli emas nanti 2 tahun depan kamu kasih, sekarang kasih uangnya, yaitu dapat harga sekarang, kalau naik tahun depan dia untung. Tidak boleh, harus ada tangan dengan tangan. Jadi sekali lagi jangan sampai kita pergi ke emas barang riba. Tidak, itu kita tutup itu masalah. Makanya saya sudah bilang dari awal tadi bahwa ini kita bilang ini adalah akad dibuatkan, akad salam atau salah pada selain barang riba. Jangan nanti kita pergi ke barang riba terus kita bilang, boleh sih, ini kan jual beli salam. Enggak, beda. Barang riba sudah lewat. Barang riba sudah lewat. Ya, pembahasan kita sudah sering menyinggungnya. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu karena jual beli salam ini baru cuma sekedar. Ya, jual beli salam ini belum sebutkan satu hadis. Sisanya ya, kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Barakallahu fikum. Silakan Pak Brian. Minyak babi. Baik. Yang apa tadi terakhir? Yang apa? Enggak, dia walaupun sedikit enggak boleh. Itu tadi itu yang dia tidak berubah zatnya. Dia dijadikan sikat pakaian, sikat gigi misalnya, enggak boleh. Dia enggak mati zatnya. Enggak mati zat. Sehingga tidak bisa. Tidak diperbolehkan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jual beli perak sama. Perak itu kan barang riba. Emas dan perak barang riba. Harus tangan ke tangan. Tidak boleh. Harus tangan ke tangan. Tidak apa-apa ditransfer, tapi kita terima barangnya. Bukan barangnya nanti dikirim. Tidak apa-apa ditransfer, tidak ada masalah.
Kita tidak bawa uang cash, tidak masalah. Kita pergi ke toko beli emas, beli perak. Dia kasih perak, kita beli, baik. Tidak harus bayar cash. Berarti kan tidak secara terima. Tidak boleh. Tidak boleh, harus secara terima. Kan saya pernah baca di dalam Al-Quran bahwasanya manusia tidak bisa menembus langit. Maka bagaimana halnya dengan kabar bahwa telah ada orang yang telah berhasil keluar angkasa? Tidak, dia tembus langit enggak? Karena yang bisa tembus langit itu Nabi Muhammad SAW atas izin Allah. Jibril mengetuk, ini langit dunia. Apakah mereka itu untuk tembus langit itu dalam hadits Atta Ibn Abbas 500 tahun perjalanan ke atas. Jadi yang kita lihat itu belum. Langit itu 500 tahun perjalanan ke atas. Jaraknya ini, tanah yang kita injak ini dengan langit pertama. Dan belum ada yang bisa naik dari manusia ke langit menembus itu. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Jibril mengetuk izin sama penjaga langit pertama. Sekarang apakah ada dia izin? Ini masalah perkara gaib. Izin sama siapa ya? Iya. Yang apakah benar dia tembus langit atau hanya di antara langit gitu? Itu kan ini bulan matahari ini kan antara langit, Pak. Antara bumi dan langit, bukan dia tembus langit, belum. Belum. Iya, belum. Jadi ini pernah mendengar bahwa apa? Tadi mana? Bahwasanya manusia tidak bisa menembus langit. Maka bagaimana halnya dengan kabar bahwa telah ada orang yang telah berhasil keluar angkasa? Kan baru ke angkasa, bukan keluar langit. Keluar langit dunia belum ada. Belum ada ini. Iya. Saya pernah mendengar bahwa apabila sholat Jumat terlaksana, maka toko-toko yang berjualan wajib tutup. Apabila tidak ditutup, lalu ada orang yang membeli, maka uang yang didapatkan itu haram. Pertanyaannya, apakah hal tersebut berlaku bagi wanita? Tidak. Itu hanya berlaku bagi orang yang wajib Jumat. Itu hanya berlaku bagi orang yang wajib Jumat. Tidak berlaku bagi orang yang tidak wajib Jumat. Perempuan, anak-anak, iya, tidak berlaku. Saya sedang proses seleksi untuk masuk perguruan tinggi, dan orang tua saya mengharapkan saya mengambil prodi perbankan. Tapi saya sangat menyadari menghindari prodi tersebut, dan saya mengambil prodi lain tanpa mempertimbangkan keinginan orang tua saya. Apakah ini termasuk melawan kehendak orang tua saya, Ustaz? Tidak. Jadi kalau kita tidak ikut orang tua pada perkara maksiat, maka kita tidak dianggap durhaka. Tidak dianggap durhaka. Iya. Ada 3 hal seorang anak tidak dianggap durhaka, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau dia tidak ikut apa yang disuruhkan oleh orang tuanya. Hal pertama, kalau akan membahayakan orang tuanya. Kalau dia tidak ikut di situ, misalnya rokok, contoh sederhana lagi. Rokok kan membahayakan orang tua. Dia suruh kita beli rokok, kita tidak mau. Tidak apa-apa. Tidak dikatakan durhaka. Kalau orang tua bilang, anak durhaka ini masa beli rokok. Tidak. Membahayakan orang tua. Tidak durhaka. Yang kedua, kalau membahayakan anak. Tidak berbahaya sebenarnya terhadap orang tua, tapi membahayakan anak. Maka anak tidak melakukannya. Tidak durhaka.
Iya. Yang ketiga, melanggar agama, durhaka kepada Allah. Kalau anak tidak melakukannya, maka dia tidak durhaka kepada orang tua. Karena ketaatan kepada Allah lebih kedepankan daripada ketaatan kepada orang tua. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah benar Ustaz, jika seorang istri meminta cerai misalnya saat marah, akan dijatuhkan dari surga selama 500 tahun? Wallahu alam itu, tapi jelas kalau seorang istri menolak saja suaminya, ajakan ini, apalagi minta cerai, menolak ajakan suami, maka akan berkata bidadari yang menantinya, qatalakillah, semoga Allah melaknatmu. Apalagi minta cerai. Apalagi minta cerai. Maka dalam sebagian hadis kata Nabi, walaupun dia lagi di adonan, lagi tumis ini, di kompor, tapi suaminya bilang, saya menginginkan dirimu, matikan kompornya ke suami. Nih, jika tidak bisa dilakukan sambil menumis ya, Abu Zakaria ya. Pokoknya wajib dia penuhi dulu ajakan suaminya. Wallahu a'lam. Ustaz, untuk akad dijahitkan, apakah di awal akad sudah harus ditentukan harganya atau boleh setelah pesanan selesai baru dikasih harganya? Harus dari awal. Dari awal, nanti dia tidak mau. Nah, sudah kita buatkan ukurannya. Baru dia ternyata tidak mau. Kan masalah. Dari awal ditentukan harganya. Tidak boleh dibilang, oh jahit kayak ini, oh iya. Berapa harganya? Gampang itu. Iya, siap-siap mati. Nanti kalau tidak mau kan, kira kita bilang gampang sih. Tidak boleh begitu. Tentukan harganya, ukurannya, kapan selesai. Tentukan. Jangan lupa juga itu yang saya bilang, tentukan kapan selesainya. Kan harus ditentukan waktunya. Jangan sampai nanti kita sudah mau mati pakai di pengantin misalnya. Belum pi. Tentukan waktu. Tentukan waktunya. Mengenai hewan yang disembelih, bagaimana hukumnya dengan ayam potong yang dijual di pasar, yang cara membelinya kita tidak tahu apakah dia menyebut nama Allah atau tidak. Bahkan yang bekerja terkadang non muslim. Kalau muslim kan asalnya halal. Halal. Kemudian non muslim tergantung siapa ini, ahli kitab atau bukan. Kan sembelihan ahli kitab halal. Sembelihan ahlul kitab halal. Nih, ini tidak masalah. Ustaz, bagaimana hukum kotoran babi yang sudah jadi pupuk? Iya, itu tadi apakah berubah zatnya? Itulah fungsinya penelitian tadi. Ternyata babi itu tidak berubah, sehingga jangan. Masih ada di kotoran sapi, ayam, atau lebih subur ki. Nah, itu tadi, itu fungsinya. Waktu itu saya kenapa ingat sekali masalah ini? Karena masalahnya di majelis umum. Jadi waktu itu Syekh Imam bilang, kalau berubah apapun, biar tadi. Kalau berubah bentuknya jadi halal, jadi tidak najis, jadi suci. Jadi suci. Nah, di situ waktu itu Syekh Ali Razi yang bilang, berdasarkan penelitian sekarang, dia ternyata tidak berubah. Sehingga hukumnya tetap. Nah, itu waktu itu saya masih hadir di majelis. Jadi ternyata ada penelitian. Yang meneliti juga orang kafir. Yang meneliti juga orang kafir. Bahwa dia tidak berubah. Sehingga saya bilang, oh kalau begitu berdasarkan penelitian. Karena hukum berputar bersama ilahnya. Sebab berubah maka berubah hukum. Tidak berubah maka tidak berubah hukum. Iya, itu yang kita sebutkan tadi. Bagaimana hukum dalam agama mengenai program hamil melalui bayi tabung? Pertama kita harus pahami dulu bayi tabung toh. Bayi tabung itu maninya di suaminya yang dibuahkan ke
sel telur istrinya, tapi dikasih jadi di luar. Setelah jadi semua ini, kan ribuan ini mani ini dikeluarkan. Iya, dikeluarkan dari mani laki-laki, mani di suaminya. Juga diambil sel telur istrinya. Jadi jangan salah paham. Kalau mani suami orang, nggak boleh. Ini bayi tabung ini mani suaminya. Disatukan dengan sel telur istrinya. Jadi nanti di luar itu dibilang bayi tabung. Dikasih jadi di tabung. Biasanya kan dia berjual sendiri. Berjual sendiri ki. Keluar itu mani, tidak perlu misalnya disebutkan. Ini sebenarnya Pak Mahendra jelas ini. Keluar mani, tersemprot. Dia mencari sendiri ki. Sel telur yang akan menerimanya. Tidak jadi semua itu. Begitu juga dikasih jadi di luar. Ditabung. Namanya bayi tabung. Setelah jadi kan banyak yang jadi. Dipilihkan yang terbaik. Baru dikasih masuk lagi. Di rahimnya itu istrinya. Bukan di rahimnya orang lain lagi. Begitu dia. Tidak apa-apa. Dibolehkan. Kan dikasih jadinya jadi beda. Nah, dikasih jadinya di mana? Itu dia. Kalau ini boleh. Yang penting jangan beli mani orang. Mau ki mukanya bule, pergi ki beli maninya orang bule. Nah, ini kan yang masalah. Iya, masalah nanti anaknya siapa itu? Nanti kan orang lihat, bapaknya tidak mancung sih. Ibunya tidak mancung, tiba-tiba anaknya Arab ini. Iya. Ini kan orang hati. Begitu, Pak. Tercampur nasab. Tercampur nasab. Tapi kalau ini kan bayi tabur tadi itu maninya di suaminya, sel telurnya adalah istrinya, ditaruh lagi nanti di dalam rahim istrinya. Boleh. Dibolehkan. Wallahualam. Apakah perempuan yang membayar utang puasanya di Dzulhijjah sampai di 1 Dzulhijjah sampai 8 Dzulhijjah masih mendapatkan keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah? Masih. Kan amal soleh. Amal soleh pada bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bagaimana dengan cuka botol, Ustaz? Cuka botol itu yang mana? Yang apa itu? Cuka dalam botol. Jadi yang cuka lain itu tidak di botol. Di mangkok itu deh. Apa maksudnya? Cuka botol, cuka dalam botol. Tidak apa-apa, kita paji itu. Masyarakat nanti bilang lagi cuka mangkok. Iya. Apa Ustaz? Anak belum paham perbedaan antara bab menjual buah yang belum nampak kematangannya dengan bab jual beli secara salam. Jual buah yang belum nampak kematangannya, ada buahnya di situ. Belum nampak kematangannya, tapi dia mau panen nanti setelah matang. Masih di pohon. Dia mau panen setelah matang. Ini kan kalau turun musibah, gagal panen. Kalau jual beli salam tadi, gagal panen masih di utangnya. Kalau itu gagal panen, tidak ada utang. Beda kan? Kan kalau gagal panen, enggak. Jadi lagi bulan tahun depan lagi berdua akad lain. Itu bedanya. Kalau tadi masih ada dalam utangnya. Kalau jual beli yang belum matang, enggak utang. Tidak ada utang. Iya. Sini juga dimisalkan pada jual beli buah di bab jual beli secara salam, Ustaz syaratkan untuk menentukan waktunya. Bagaimana jika di waktu itu ternyata belum matang? Kan dia tentukan waktu panen pertama. Kita bilang begitu tadi dah. Panen pertama, panen kedua. Begitu maksudnya.
Iya kan panen, yang kita mau beli kan padi, bukan tanggal. Dia tentukan tadi, makanya saya contohkan panen pertama, panen kedua, panen ketiga. Jangan kita tanggal, karena susah itu. Kan tanggal belum, bisa saja nanti hujan lambat. Kan begitu. Iya, musim panas panjang. Panen. Iya, wallah alam. Iya. Kita, alhamdulillah, cukupkan dulu, sudah ada. Masya Allah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Iya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.